mujikan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang main-main ya, anak-anakku. Yuk. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semua angkat tangannya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mengucap syukur atas mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Beri suara untuk Tuhan, katakan anak-anakku, haleluya, haleluya, sembah Tuhan, ayo anak-anakku, haleluya, katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, haleluya, hidupkan tanda titik berdoa ya anak-anakku. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Urapi kami, berkati kami dengan kuasa-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Berikan sorak-sorak Tuhan. Yuk, bangkit berdiri semua. Shalom. Loh, suaranya di mana ya? Sekali lagi, shalom. Haleluya. Ayo kita naikkan yel-yel untuk Tuhan. Yes. Kita katakan haleluya.
semua maju ke depan. Ayo. Ya kita mau memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, oke? Yeah. Ayo kita pujikan ku daki-daki. Yes. Yo. Setiap
anak-anakku silakan duduk. Petugas persembahannya maju. Disiapkan persembahannya. Nanti Tante Jingyen yang berdoa untuk doa persembahan.
Mari anak-anakku, semuanya puji Tuhan dengan keras. Yesus Tuhan, dasar hidupku yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu. Selalu melekat hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu. Mari anak-anakku semuanya katakan. Di hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari anak-anakku, semuanya yang siap mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangannya, tertuju semuanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Sungguh Engkau amat sangat baik, Tuhan. Amat sangat baik. Teramat baik bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon ampun Tuhan, jikalau ketika kami datang pada ibadah pagi hari ini masih terselip di dalam hati kami suka main, kami tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan, kami tertawa sendiri, tidak sesungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Anak-anakku semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti Tante Herni ya. Tuhan Yesus, belum semuanya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, bersukacita bersama Tuhan. Tiba saatnya kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua menjadi anak yang rindu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan yang kelas besar ke depan. Monggo Tante Manda.
Masih rame ternyata. Tak tunggu dulu sampai semuanya siap. Yang duduknya di belakang bisa maju ke depan ya. Yang duduknya belakang bisa maju ke depan. Biar Tante Isa lihat itu muka anak-anakku semua sing ganteng, sing cantik, yang imut-imut kelas kecil. Yuk maju ke depan. Oh pinter, oke. Tante sapa deh kalau gitu. Sudah siap semuanya ya? Salam. Apa kabarnya anak-anakku? Oh luar biasa Tante Manda. Sudah sarapan hari ini? Oh sudah, good, pinter. Nah, oh banyak yang nggak masuk ya anak-anakku ini ya. Cuma sedikit ya. Oke deh, sebelum Tante masuk ke firman, Tante mau tanya dulu sama anak-anak. Siapa yang hafal ayat hafalan? Oh lah sudah maju aja, baiklah. Oke ayat hafalannya 2 minggu yang lalu. Ya, bentar ya, biar Tante nggak salah, oke. Oke, bentar ya. Oke, yang pertama namanya siapa? Kimiko. Kimiko. Ayat hafalan 2 minggu yang lalu apa Kim? Mazmur 119 ayat 166. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Tepuk tangan buat Kimiko. Padahal sudah 2 minggu yang lalu. Ambil hadiahnya sayang, pilih sendiri. Terus ini siapa namanya? Kaili. Apa ya hafalannya Kaili? Mazmur 119 ayat 166. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Tepuk tangan lagi buat Kaili. Wah pinter-pinter kelas kecil. Ayo berikutnya. Siapa? Michelle. Apal enggak? Lion. Oh Lion apal coba. Lion. Ambil hadiahnya saja ya. Oke sini. Mikaela. Oke yuk. Mazmur 119 ayat 166. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Tepuk tangan juga buat Mikaela. Ambil hadiahnya sendiri. Esra, bisa ya hafalan 2 minggu lalu sayang? Bisa, oke. Mazmur 119 ayat 166. Aku menantikan keselamatan-Mu ya Tuhan. Daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Oke, tepuk tangan juga buat Esra. Ambil hadiahnya Esra. Pilih sendiri ya. Nah, hari ini Tante mau cerita-cerita yang baru anak-anakku ya. Nah, tapi sebelum Tante cerita, Tante mau liatin dulu sebuah gambar. Tolong tampilin gambarnya Om. Oh, gambar apa Icil? Hah, hadiah. Gambar hadiah kado. Siapa di sini yang biasanya suka terima kado? Oh, semuanya. Aku tiap tahun, ya sama-sama sayang. Aku biasanya terima kadonya
setahun sekali Tante Manda. Apa itu? Kado apa? Ulang tahun. Terus ada lagi yang bilang gini, aku terima kado bukan hanya setahun sekali Tante Manda, tapi aku kemarin menang lomba loh 17-an, dapat kado juga gitu ya. Seneng ya, dapat kado itu gimana sih rasanya? Seneng. Siapa di sini yang seneng dapat kado? Seneng ya. Nah, terus Tante tanya nih, biasanya anak-anakku kalau kalian terima kado, itu kadonya dibiarin aja terbungkus atau kita mau lihat isinya? Lihat isinya dong Tante Manda. Mosok aku dikasih kado, kadonya cuma tak taruh tok, nggak tak buka. Ya nggak mungkin ya. Ntar jadi rusak kalau nggak dibuka. Nah pasti kita buka kadonya dengan hati yang apa? Sukacita, nggak sabaran. Aku pengen segera buka, itu apa isinya ya? Aduh kok besar sekali ini, apa isinya ya? Apa ya? Apa ya? Gitu ya. Dibuka. Biasanya dapat kado isinya apa anak-anakku? Mainan, ya biasanya mainan ya. Terus sepatu, boneka, mobil-mobilan Evan. Eskalator, aduh Tante sulit mencerna eskalator itu ya. Dapat eskalator, wih keren. Dapat apa lagi? Baju, baju ya. Apa lagi? Apa? Tas ya. Ada juga yang juga dapat sesuatu yang spesial. Dapat angpau, ternyata di dalamnya ada juga uangnya. Seneng apa enggak? Itu bukan hanya anak-anak yang seneng Tante Manda, ya seneng dapat kado uang ya. Gitu ya anak-anakku ya. Jadi kalau kita terima kado berarti apa ekspresi kita? Senang, sukacita, gembira karena dapat hadiah. Lah terus hubungannya opo Tante ambek firman kita hari ini? Nah hari ini ceritanya kita tentang, tampilin Om Yud. Dibaca itu apa? 1, 2, 3. Orang-orang Berea. Nanti anak-anakku tolong dicatat, dibaca sendiri di rumah ya. Ayatnya ada di Kisah 17 ayat 10 sampai 15. Ini masih berhubungan dengan cerita-cerita yang lalu-lalu anakku. Ada yang tanya gini, Tante Manda, orang-orang Berea itu opo toh? Kok aku baru dengar di dalam Alkitab ada orang-orang Berea? Siapa itu orang Berea Tante Manda? Mereka dari bangsa mana Tante Manda? Ada yang tahu nggak? Bingung aku, sopo kue orang Berea? Kalau orang Jombang aku tahu Tante, gitu ya. Kalau orang Surabaya aku pernah pergi Surabaya. Kalau orang Kediri aku pernah pergi Kediri gitu ya. Ini sudah pernah ada yang pergi ke Berea? Belum lah, Tante Manda ya belum pernah pergi kemana-mana ya. Tante mau jelasin siapa itu orang-orang Berea. Ternyata orang-orang Berea itu adalah penduduk kuno orang Berea anak-anakku. Berea itu ternyata tempatnya ada di Makedonia. Mana itu Makedonia? Tante cari-cari di peta, aduh jauh sekali. Ternyata tempatnya di Yunani Utara. Duh gak tahu ya Tante mau jelasin juga bingung ya. Pokoknya jauh di sana di Yunani Utara sana. Itu orang-orang Berea. Ternyata mereka ada di Makedonia Yunani Utara. Nah anak-anakku, kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Rasul Paulus dan Silas setelah ke Tesalonika ternyata mereka sampai ke Berea anak-anakku. Nah
Ternyata anak-anakku tidak seperti yang terjadi di Tesalonika. Kalau penduduk di Tesalonika itu ternyata orangnya nggak suka tuh dengar firman, ya. Orangnya suka jahat tuh sama Rasul Paulus, sama Silas. Bahkan kemarin kita belajar anaknya Rasul Paulus siapa ya? Timotius. Mereka banyak jahat sama Rasul Paulus, sama Silas, sama Timotius ya, dianiaya dan lain sebagainya. Nah, ternyata ketika Rasul Paulus sama Silas melanjutkan perjalanan buat mengajarkan, memberitakan Injil, mereka tiba di Berea ini anak-anakku. Dan Alkitab katakan ternyata orang-orang Berea ini orangnya lebih mulia daripada orang Tesalonika. Lebih mulia. Opo kok iso disebut lebih mulia Tante Manda? Ada yang tahu gak? Mulia itu apa sih Tante Manda? Ada tahu gak mulia itu apa? Ada yang tahu enggak? Kenapa dikatakan lebih mulia? Lebih baik dari penduduk Tesalonika. Nah, di sini kita mau belajar 3 hal anak-anakku. Kenapa orang-orang Berea ini orang-orangnya spesial? Orang-orangnya nggak sama dengan orang-orang Tesalonika. Nah, hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kenapa mereka disebut orang mulia? Karena 1, dicatat ya, diinget-inget ya. Nanti kalau tante tanya biar tahu ya. Pertama, pikirannya terbuka. Pikiran terbuka itu ya apa Tante Manda? Tahu enggak? Ada yang tahu enggak pikiran terbuka itu apa? Oh enggak tahu. Enggak tahu, oke Tante jelasin. Ini secara sederhana aja ya. Pikiran terbuka itu artinya gini, paling gampang lah. Pikirannya terbuka itu ketika orang Berea mendengarkan pengajaran Rasul Paulus, mereka menerima firman itu dengan apa? Sukacita. Jadi mereka mendengarkan firman itu dengan sukacita, dengan antusias gitu ya. Pikirannya terbuka untuk firman. Kira-kira firman hari ini yang akan diberitakan sama Rasul Paulus apa yo? Aku kepingin tahu gitu loh. Jadi dengan sukacita, dengan antusias anak-anakku, semangat mendengarkan firman. Nah, di sini siapa kira-kira anak-anakku semua yang pikirannya terbuka? Ayo siapa yang pikirannya terbuka? Oh, ada yang angkat tangan. Ye, Tante seneng sekali. Ternyata semangat. Nggak ada yang apa? Apa itu? Tidur. Nggak ada yang apa itu? Ngomong dewe ambek koncone. Nggak ada yang seperti itu ya. Nggak ada yang nggak ada. Nggak ada yang nggak ada yang ngobrol sendiri. Nggak ada ya. Terus apa ini? Main game. Siapa yang suka main game? Nggak ada ya. Ya suka main di rumah tapi kalau di gereja HP-nya disimpan. Waktunya dengar firman. Berarti kalau anak-anakku di gereja suka dengar firman, enggak ngantuk, enggak ngomong sendiri, enggak main game, itu artinya pikirannya terbuka. Anak-anakku bayangin deh, kalau kita datang ke rumah orang, kita ketok itu pintu, tok 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 tok. Padahal ada orangnya tuh di rumah, tok 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 tok. Enggak dibuka-bukain. Didok dok 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 dok. Enggak ada yang bukain. Kita nginceng tuh. Loh, lah itu enek wonge. Diketok lagi, tok 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 tok. Enggak dibuka. Kira-kira apa yang terjadi? Kesel deh Jeka. Ya apa sih? Wong diketoki pintu, aku mau bertamu kok malah gak dibukain pintu. Ya apa sih? Gitu ya, kesel ya. Bayangin kalian mau jemput temenmu, mau diajak main. Ditok-tokin pintunya, mau dia jemput, ternyata gak dibukain pintu, gak mau diajak main. Kesel apa enggak? Kesel ya apa sih? Aku sudah repot-repot main ke rumahnya.
nggak dibukain pintu. Bayangin kalau kita baru nyampe gerbang sudah dibuka gini ya. Terus bilang seperti ini, halo Mikaela, aku suka kamu datang di rumahku. Nah kira-kira responnya Mikaela gimana? Seneng dong sudah dibukain pintu gitu ya. Belum sampai ngetok sudah dibuka, itu membuat kita menjadi seneng. Oh berarti aku diterima nih ada di sini. Oh berarti orang ini suka dong dengan kedatanganku gitu ya. Gitu ya anak-anakku ya. Seperti itu contohnya. Pikiran yang terbuka itu apa? Sukacita, semangat, antusias mendengar firman. Enggak ngantuk, enggak main game, enggak ngobrol dewe. Ya, oke. Terus kenapa orang Berea disebut orang yang mulia lagi? Itu tadi yang pertama, pikiran terbuka. Terus yang kedua apa? Ternyata orang Berea itu suka menyelidiki kitab suci. Biasanya kita tahu tuh, siapa yang biasanya pekerjaannya suka menyelidiki itu siapa? Polisi. Terus siapa lagi? Hah? Detektif. Good ya. Jadi diteliti ya. Suka menyelidiki firman. Nah, menyelidiki firman itu artinya meneliti. Jadi mereka nggak gampang dibodohin. Karena ternyata di sebelumnya di Tesalonika itu banyak pengajaran sesat. Pengajaran yang nggak baik, pengajaran yang nggak betul. Nah mereka ternyata pinter tuh. Selain pikirannya terbuka, mereka suka menyelidiki kitab suci. Nah jadi Rasul Paulus sama Silas cerita tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Mereka selidiki dengan kitab suci. Contohnya seperti ini. Misal nih Rasul Paulus bilang, contoh ya misalkan Tuhan Yesus itu tinggalnya di Nazaret loh anak-anak. Tuhan Yesus itu tinggalnya di Nazaret. Papa mamanya Tuhan Yesus itu namanya Yusuf sama Maria. Mereka lihat tuh di kitab suci, bener enggak ya apa yang diomongno Rasul Paulus gitu ya. Terus Tuhan Yesus nanti itu matinya tergantung di kayu salib. Kenapa dia mati tersalib? Mengampuni dosa kita. Diteliti lagi tuh di kitab suci. Ternyata yang disampaikan sama Rasul Paulus sama Silas itu ternyata betul. Ternyata benar. Nah itu yang dinamakan dengan menyelidiki kitab suci anak-anakku. Ya, jadi nggak hanya seneng, antusias, sukacita, hore dengar firman, tapi juga diselidiki di kitab suci. Bener nggak sih sing diomongno orang ini? Betul nggak sih gitu ya? Jadi kita nggak gampang ikut-ikutan, nggak gampang tersesat sama pengajarannya orang. Gitu ya anak-anakku ya. Terus yang ketiga apa itu? Yang pertama pikiran terbuka, yang kedua suka menyelidiki kitab suci. Ternyata orang Berea yang ketiga itu suka menguji. Ada yang tahu nggak menguji itu apa? Hah? Siapa yang tahu apa itu menguji? Hah? Menguji itu apa? No, menguji. Ada yang tahu menguji? Apa? Mencoba, kurang tepat sih. Apa itu menguji? Menguji. Boso opo tuh kuwi Tante Manda? Boso Indonesia kuwi. Menguji apa? Ada yang tahu gak? Menguji, gak ada yang tahu. Kalian kalau sekolah, kalau ulangan, habis ulangannya diserahkan ke siapa? Ke guru. Nah, gurunya kira-kira meneliti, menguji itu soal jawabanmu enggak? Iya, arti lain secara sederhana biar anak-anakku bisa nangkep, menguji itu bisa diartikan mencocokkan.
bener enggak ya ini dengan jawaban asli? Ini bener apa ora? Ini asli apa ora? Jadi dites. Ya, dites, dicocok no. Ini bener apa enggak dengan firman. Nah, terus anak-anakku, kalau siapa di sini yang suka baca firman? Loh, semua suka. Oh, puji Tuhan, haleluya. Suka baca firman ya? Nah, berarti kalau anak-anakku suka baca firman, berarti kalian tahu bisa membedakan tuh mana yang baik, mana yang jahat, mana yang gak boleh dilakuin, mana yang boleh dilakuin. Iya? Iya kan? Iya toh? Kalau kalian gak baca Alkitab, diajaki orang nakal, mau aja. Diajaki temanmu mencuri, mau aja. Diajaki temanmu untuk nakal, gangguin temennya, mau aja. Aduh, itu berarti anak-anaknya anak yang gak suka baca firman. Iya, lah kok iso Tante Manda? Lah orang ngerti apa sing diperintahno Tuhan Yesus. Iya toh? Nah, Tuhan Yesus beritakan apa dalam firman-Nya? Gak boleh nakal, gak boleh mencuri, gak boleh bohong. Lah lek kalian ora tahu denger firman, gak tahu baca firman, koncomu ngomong, ayo kita nyontek aja yuk. Kita gak usah belajar, kita nyontek aja, kita catat itu jawaban terus kita salin di sini. Bener gak anak-anakku? Good. Terus ada teman lagi ngomong, ayo kita jahilin anak itu yuk. Ayo kita bully anak itu yuk. Anak itu kok kelihatannya bodoh. Mau kalian? Oh, good. Terus ada lagi yang bilang ngajakin kalian, ayo kita mencuri yuk. Itu loh ada teman kita yang naruh uang sembarangan. Gak ada yang lihat loh. Gak ono sing lihat. Ayo kita curi. Alamek 1.000 lumayan nih sok dapat permen. Mau nggak? Loh, mau nggak? Oh enggak, good. Wih, tante sampai merinding. Enggak ya, pinter anak-anakku ya. Berarti anak-anakku ini anak-anak yang takut akan Tuhan. Bisa membedakan mana yang diperbolehkan oleh firman dan mana yang tidak boleh. Gitu ya anak-anakku ya. Ada lagi teman yang bilang, ayo kita bolos aja yuk hari ini, nggak usah sekolah. Hari ini pelajarannya sulit banget. Mosok belajar dari jam 7, pulangnya jam 4, pegel aku. Ayo bolos aja lah, kita pergi kafe yuk, kita jajan di situ. Ada yang mau nggak? Pinter. Berarti anak-anak Tante Manda di sini semua itu adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Pinter ya anak-anakku ya. Terus pertahanin di sekolah ya. Jadi anak yang baik. Menjadi anak yang takut akan Tuhan anak-anakku. Nah, itu yang kita pelajari dari orang Berea. Kenapa mereka disebut mulia? Karena mempunyai 3 ciri. Yang pertama pikirannya terbuka. Yang kedua suka menyelidiki kitab suci. Yang ketiga suka menguji. Nah, Rasul Paulus senang tuh dengan orang-orang yang ada di Berea. Dan ternyata karena mereka suka menguji firman, suka belajar firman, terus belajar firman sama kelompok-kelompoknya. Dan ternyata yang diberitakan sama Rasul Paulus dan Silas itu benar semua. Mereka percaya sama Tuhan Yesus akhirnya. Dan endingnya anak-anakku, karena mereka percaya akan firman Tuhan, percaya dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus dan Silas, akhirnya apa yang terjadi? Munculkan gambarnya Om Yudi. Mereka akhirnya dibaptis. Mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bukan hanya para lelaki yang ada di gambar ini anak-anakku. Ternyata para perempuan-perempuan terkemuka juga mau percaya dibaptis ikut Tuhan. Orang perempuan terkemuka berarti perempuan yang
terpandang di Berea. Berarti perempuan yang lumayan apa ya? Lumayan disegani di Berea. Itu ternyata mau dibaptis, mau ikut Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus. Nah, berita sukacitanya karena orang Berea percaya firman, jadi mereka mau memberikan diri dibaptis, ikut Tuhan. Tidak hanya lelaki yang dibaptis seperti di gambar, tapi ternyata juga perempuan-perempuan terkemuka, yang terkenal, yang terpandang di kota Berea, ikut dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, sudah selesai ya firman hari ini. Jadi apa yang bisa kita ambil dari pelajaran orang-orang Berea, Tante Manda? Ya, kita harus mengikuti teladannya orang Berea. Kita harus mengikuti cirinya orang Berea tadi. Ada 3 hal. Apa? Pertama, pikiran terbuka. Yang kedua, menyelidiki kitab suci. Terus yang ketiga, suka menguji. Nah, itu harus kita miliki dalam hidup kita ya. Jadi setelah habis sekolah minggu seperti ini, kalian belajar lagi di rumah. Tante Manda mau cerita apa ya? Sik tak deloke nang Kisah Para Rasul 17. Bener gak sih dia omongin Tante Manda? Boleh. Lek ono sing gak ngerti, telepon Tante Manda. Ya, gitu ya. Telepon guru-guru semua. Lek gak ngerti ya, itu baru dinamakan kita punya spiritnya orang Berea, yaitu orang-orang yang mulia, orang yang suka firman, orang yang percaya firman. Nah, kalau kita percaya firman, pasti anak-anak semua yang ada di tempat ini menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Oke, ayo sekarang kita ayat hafalannya dibaca, nanti dihafalin di rumah ya. Minggu depan ditanyain tuh sama guru yang tugas ya. Dibaca sama-sama ya, Mazmur 1, 2, 3. Firman-Mu itu bagi kakiku dan bagi jalanku. Ayo, kalau gitu kita berdiri sama-sama. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi anak-anakku. Ayo kita mau nyanyikan apa Om Rio? Aku lupa. Ku kan terbang ya. Om Yudi tolong teksnya Om Yudi. Ayo semuanya berdiri anak-anakku. Kita hari ini mau terbang bersama dengan Tuhan Yesus. Ayo berdiri semuanya, maju ke sini yuk. Haleluya, tepuk tangan. 1, 2. Ayo semuanya sama-sama yuk. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu bisa. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Rentangkan tangan semua. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lagi ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh ambil. Nah gitu ya. Jadi sukalah baca firman. Karena dengan kita baca firman, kita jadi tahu tuh apa perintah Tuhan, apa larangan Tuhan buat hidup kita. Amin anak-anakku. Ayo sekarang kita berdoa. Berdoanya di sini aja deh kalau gitu. Ayo duduk yang duduk. Berdiri yang baik. Berdiri yang baik. Ayo berdiri berdoa. Sini anakku. Ini tumben yang datang sedikit ya. Oke, enggak apa-apa ya. Kita berdoa.
Ayo kita berdoa. Oke, ya kita tirukan Tante Manda ya. Doanya yang antusias, semangat ya. Oke. Yuk, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Pagi ini kami mau menjadi anak Tuhan yang manis, yang suka baca firman, yang suka mendengarkan firman dan melakukan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Boleh ambil hadiah kalau mau hadiah. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.